Sebelum mengakhiri kisah bagaimana upaya tablik di Padang, saya ingin menyampaikan satu kisah lagi. Kisah ini pun berkaitan dengan kejahatan para ulama penentang. Mereka bersekongkol, lalu menugaskan seorang penceramah untuk secara rutin datang ke kawasan saya guna memberikan ceramah di sini. Mulailah ustadz penceramah pilihan itu beraksi. Ustadz itu sangat jarang menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Kebanyakan dari isi ceramahnya adalah provokasi kepada massa untuk menentang saya. Suatu hari, dia memberikan ceramah pada kesempatan Isra Mi'raj karena sudah mendekati waktunya. Dengan alasan tersebut, ia memanfaatkan perayaan itu untuk propaganda dengan mengundang masyarakat dari kampung lainnya juga. Kemudian, saya memanggil dua pemuda yang sangat hobi berdialog. Lalu, saya katakan kepada kedua pemuda itu, jika kalian ingin berdialog, ada kesempatan yang baik untuk kalian. Lalu, saya ajarkan salah seorang pemuda itu untuk bertanya dalam bahasa Arab. Saya terangkan bahwa ada dua jawaban untuk pertanyaan tersebut, yakni ini dan itu. Jika si ustadz penceramah nanti memberikan jawaban ini, tanyakan yang ini. Namun, jika dia menjawab juga, berikan pertanyaan tambahan. Seperti itu, saya ajarkan kepada pemuda itu untuk menanyakan pertanyaan demi pertanyaan dan mempersiapkannya juga untuk berdialog. Demikian pula, saya jelaskan beberapa hal kepada pemuda yang kedua dan mengajarkannya cara bertanya dalam bahasa Arab dan bagaimana tahapannya. Singkat kata, mulailah sang ustadz berceramah dengan berapi-api. Ketika ceramahnya selesai, lalu salah satu pemuda yang telah dipersiapkan itu bangkit dan bertanya. Sang penceramah menjawabnya sesuai dengan pemahamannya. Lalu sang pemuda melontarkan keberatan berikutnya. Namun, sang ustadz tidak mampu untuk menjawabnya. Sehingga alih-alih menjawabnya, sang ustadz malah memaki dan berusaha membungkam mulut sang pemuda. Tidak lama kemudian, pemuda yang kedua bangkit untuk menyampaikan pertanyaan. Lalu, sang ustadz menjawabnya. Selanjutnya, sesuai dengan cara yang telah saya ajarkan, sang pemuda menyampaikan keberatan berikutnya. Baru saja ia menyampaikan 1-2 pertanyaan, sang penceramah langsung marah dan mulai memaki-maki sang pemuda. Cara yang ditempuh oleh para pemuda itu sangat sopan dan beradab. Namun, sang ustadz penceramah bersikap tidak beradab kepada dua pemuda itu. Pemandangan itu memberikan kesan buruk kepada para hadirin yang ada saat itu. Pada kesempatan itu, hadir juga kerabat kedua pemuda itu yang notabene adalah orang terhormat. Kerabat mereka meminta sang ustadz untuk menjawab pertanyaan ilmiah dari kedua pemuda itu dengan ilmiah lagi. Sedangkan sang ustadz menganggap keselamatannya dengan menghindari pertanyaan tersebut dengan makian. Kemudian sang ustadz pun mulai melawan kerabat pemuda yang terhormat itu. Akibatnya terjadilah keributan di sana sampai-sampai terjadilah saling dorong-mendorong. Akhirnya sang penceramah pergi dan setelah itu tidak berani lagi muncul di kawasan saya. Sudah bertahun-tahun lamanya mata ingin memandang sang ustadz, namun beliau tidak berkenan datang untuk memberikan ceramah. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa saya telah berkunjung dari Kadian ke Padang sebanyak 3 kali. Ketika pertama kali saya berkunjung ke sana, tidak ada orang yang saya kenal. Orang-orang menjuluki saya tukang sihir dan entah apa-apa lagi. Sedangkan bagi para ulama, saya menjadi bahan olok-olokan yang empuk. Namun ketika saya berkunjung ke Padang 10 tahun kemudian untuk yang ketiga kali, tidak hanya ratusan, bahkan ribuan Ahmadi yang berdiri menanti kedatangan saya. Mereka menanti saya dengan rasa rindu yang dalam. Ketika saya menjumpai mereka, seolah-olah mereka merasa telah mendapatkan khazanah dunia yang sangat besar. Melihat kondisi demikian, ruhku merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Semua tingkatan itu berlalu secara bertahap di depan mataku sendiri, yang dengan melaluinya, saya telah sampai pada tahapan ini.
Tidak diragukan lagi bahwa saya telah bekerja keras untuk itu. Hadrat Amirul Mukminin telah banyak mendoakan saya. Begitu juga bantuan moral saudara-saudari Ahmadi yang selalu menyertai saya. Jika seseorang telah bertekad kuat disertai kejujuran untuk menjadi mubaligh, mustahil jika semua itu tidak diraihnya. Hadrat Amirul Mukminin pasti akan mendoakan setiap mubaligh. Saudara-saudari Ahmadi juga akan memberikan bantuan moral. Jika seandainya kapasitas keilmuan para mubalighin baru lebih baik dari saya, sebagaimana seharusnya demikian, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak lebih berhasil dari saya.